Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang betapa dalamnya dia merasa iri kepadamu Taurus. Oh iya, seperti biasa ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Three of Swords. Di kartu kedua, kamu mendapatkan kartu Three of Wands. Dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu Eight of Swords. Aku merasa sepertinya ada yang iri kepadamu. Dia mungkin terjebak dalam perasaan sakit dan kekecewaan yang mendalam, seperti yang tergambar pada kartu Three of Swords. Kartu ini menggambarkan rasa sakit emosional yang disebabkan oleh patah hati, kehilangan, atau kekecewaan yang mendalam. Setiap kali dia melihatmu meraih kesuksesan dan kebahagiaan, kenangan akan kegagalan di masa lalu muncul kembali, seperti bayangan kelam yang menghantuinya. Bayangkan saat-saat ketika kamu merayakan pencapaianmu. Misalnya, saat kamu mendapatkan pekerjaan impianmu, atau ketika kamu menemukan cinta sejati. Momen-momen itu seharusnya menjadi waktu yang penuh kegembiraan, tetapi di saat bersamaan, dia merasakan kesedihan yang mendalam. Setiap keberhasilan yang kamu raih menjadi pengingat akan apa yang belum dia capai. Rasa sakit ini terus menggerogoti jiwanya, membuatnya sulit untuk merasakan kebahagiaan bagi orang lain, bahkan untuk mereka yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan baginya. Bayangkan bagaimana dia merasa saat melihat foto-foto kebahagiaanmu di media sosial, saat kamu dikelilingi oleh orang-orang terkasih, dan merayakan keberhasilan yang telah kamu capai. Di dalam dirinya, ada suara yang terus-menerus berbisik, mengapa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan itu? Momen-momen bahagia itu seakan menjadi pisau yang menusuk hatinya, mengingatkannya akan segala sesuatu yang dia rasa hilang dalam hidupnya. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya, tetapi dalam hatinya, dia merasa terjebak dalam spiral negatif yang tak kunjung reda. Perasaannya semakin rumit ketika dia melihat sekelilingnya, di mana teman-teman atau rekan-rekannya tampak bergerak maju dalam hidup mereka. Setiap kali dia mendengar kabar baik dari orang lain seperti promosi, pernikahan, atau kelahiran anak, hatinya terasa semakin berat. Dia bertanya-tanya, mengapa hal ini tidak terjadi padaku? Rasa cemburu ini tumbuh, menciptakan jarak antara dia dan orang-orang terdekatnya. Hal ini semakin membuatnya merasa terasing dan menjauh dari orang-orang yang sebenarnya ingin mendukungnya. Dia berusaha untuk merespons dengan senyuman, tetapi di dalam hatinya ada sebuah kerinduan untuk merasakan kebahagiaan yang sama. Dia seringkali menghabiskan waktu sendirian, terperangkap dalam pikirannya sendiri, meratapi apa yang tidak dia miliki. Setiap kali dia melihat kamu berprestasi, dia merasa tertekan, seperti ada beban yang semakin berat di pundaknya. Dia mulai mempertanyakan nilai dirinya, merasa seolah-olah dia tidak cukup baik atau tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan yang sama seperti yang kamu nikmati. Patah hati dan kekecewaan yang dialami seolah terukir dalam dirinya, membuatnya sulit untuk melihat masa depan dengan harapan. Namun, dalam kedalaman perasaannya yang terjebak ini, ada sebuah harapan yang tersembunyi. Kartu Three of Wands mencerminkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dalam dirinya, ada impian yang ingin dicapai, dan dia mandangmu sebagai contoh. Kamu adalah sosok yang telah berhasil dalam banyak hal, dan dia menginginkan kesempatan untuk mengejar cita-citanya. Namun, di balik semua impian tersebut, ada ketidakpastian yang menghalanginya. Ketika dia melihat kamu melangkah maju, dia juga merasakan dorongan untuk mengikuti jejakmu. Dia ingin belajar dari kesuksesanmu. Tetapi di saat yang sama, dia terjebak dalam rasa tidak percaya diri. Kita bisa membayangkan saat-saat ketika dia duduk di tempat yang tenang, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidupnya. Mungkin dia mengingat masa-masa ketika dia merasa penuh harapan dan percaya diri, sebelum semua kekecewaan itu menghantuinya. Dia bertanya-tanya apakah dia masih bisa mendapatkan kembali rasa percaya diri yang hilang. Dengan perasaan tertekan ini, dia mulai mencari cara untuk mengubah pandangannya. Dia mulai mencari inspirasi dari keberhasilanmu, berharap dapat menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Dalam keraguannya, dia berjuang antara keinginannya untuk mendukungmu dan rasa tidak puas yang terus-menerus mengganggu pikirannya.
Dia ingin melihatmu bahagia dan sukses. Dia tahu betul bahwa kamu telah bekerja keras dan pantas mendapatkan semua kebahagiaan yang kamu raih. Namun, saat melihat kamu berhasil, perasaannya yang tidak berdaya selalu datang kembali, mengingatkannya pada semua kegagalan yang telah dia alami. Hal ini membuatnya merasa bahwa hidupnya tidak berarti, dan dia mulai meragukan kemampuannya untuk mencapai apapun yang dia impikan. Terkadang, dia merasa terjebak dalam perasaan tidak berdaya yang berkepanjangan, yang seakan-akan menutup semua jalan menuju kebahagiaan. Dia berusaha untuk menemukan cara untuk mengubah pikirannya, tetapi setiap kali dia mencoba untuk berpikir positif, rasa cemburu itu kembali muncul, menghalanginya untuk maju. Dia mungkin berpikir, jika saja aku bisa memiliki keberanian seperti dia, atau jika saja aku bisa mencapai setengah dari apa yang dia capai. Namun, semua ini hanya membuatnya merasa semakin terpuruk. Dia mulai merasa semakin terisolasi, dan setiap kali dia bertemu denganmu, dia merasa bahwa ada jarak yang tak terduga di antara kalian. Di satu sisi, dia ingin merayakan kesuksesanmu, tetapi di sisi lain, perasaannya menghalanginya untuk merasakan kebahagiaan itu sepenuhnya. Dia merasakan beban emosional yang berat, seperti tidak ada tempat untuk bernafas. Dia ingin mengeluarkan isi hatinya, tetapi takut jika mengungkapkan perasaannya hanya akan membuat segalanya semakin rumit. Kartu Eight of Swords semakin menggambarkan betapa terjebaknya dia dalam pikirannya sendiri. Dia merasa terkurung oleh rasa takut dan keraguan yang menghalangi jalannya menuju kebahagiaan. Setiap kali dia berusaha untuk melangkah maju, ada suara di dalam hatinya yang mengatakan, "Kamu tidak bisa." Rasa terjebak ini semakin memperkuat perasaan bahwa dia tidak bisa berbuat lebih banyak untuk meningkatkan hidupnya. Setiap kali dia berusaha untuk berbuat baik, suara di dalam hatinya berbisik, "Kamu tidak cukup baik." Namun, di balik semua perasaan ini, dia juga memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Dia mulai mencari cara untuk membebaskan dirinya dari belenggu emosional yang menghalanginya. Dalam momen-momen tenang, dia mencoba mengingat kembali saat-saat bahagia ketika dia berhasil mencapai sesuatu, tidak peduli seberapa kecil. Dia ingin belajar untuk merayakan pencapaian tersebut, tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Mungkin, dalam proses ini, dia mulai berusaha untuk merangkul setiap bagian dari dirinya, termasuk kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Dia berusaha untuk mengingat bahwa semua orang memiliki perjalanan masing-masing dan bahwa kesuksesanmu tidak mengurangi nilai dirinya. Dia juga mungkin mulai memperhatikan hal-hal kecil yang bisa membawanya ke arah yang lebih positif, seperti menjadwalkan waktu untuk diri sendiri, melakukan hal-hal yang dia cintai, atau belajar sesuatu yang baru. Dia berharap bahwa dengan mengambil langkah kecil, dia bisa mulai membangun rasa percaya diri yang hilang. Dia berusaha menjauhkan diri dari pikiran-pikiran negatif yang terus menghantuinya dan berfokus pada apa yang bisa dia capai. Dalam momen-momen reflektif, dia mulai menyadari bahwa hidup ini adalah tentang pertumbuhan, bukan hanya tentang hasil akhir. Dia ingin belajar untuk mencintai prosesnya dan menghargai setiap langkah yang dia ambil, tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mulai mencari dukungan dari teman-temannya, mencoba untuk membuka diri tentang perasaannya yang sebenarnya. Dia mungkin berbagi pengalamannya dengan mereka, berharap mereka bisa memahami dan memberi dukungan yang dibutuhkan. Dalam percakapan ini, dia menemukan bahwa banyak orang juga memiliki perjuangan dan ketidakpastian mereka sendiri. Hal ini membantu dia merasa lebih terhubung dengan orang lain, dan dia mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar sendiri dalam perjuangan mereka. Dalam proses ini, dia berusaha untuk mengubah pandangannya terhadap keberhasilanmu. Dia mulai memahami bahwa melihat kesuksesan orang lain seharusnya bukanlah ancaman bagi dirinya, tetapi sebuah sumber inspirasi. Mungkin dia bisa belajar untuk memandang setiap pencapaianmu sebagai pengingat bahwa kesuksesan itu mungkin, dan bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Dia berusaha untuk memutus siklus perbandingan yang tidak sehat, mencoba melihat hidup dengan perspektif yang lebih positif. Dengan begitu, dia ingin menemukan kembali harapan dalam hidupnya. Dia mulai menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri. Hal ini bisa berupa hal-hal sederhana, seperti mencoba hal baru, belajar keterampilan baru, atau bahkan menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang mendukungnya. Dengan mengalihkan fokusnya dari apa yang tidak dimilikinya kepada apa yang bisa dicapainya, dia berharap bisa membangun rasa percaya dirinya kembali.
Setiap langkah kecil yang dia ambil, meskipun tampak sederhana, memberikan dampak besar pada perjalanan emosionalnya. Dia mulai merasakan bahwa setiap pencapaian kecil, tidak peduli seberapa sederhana, adalah sebuah kemenangan yang patut dirayakan. Dia belajar untuk memberi penghargaan pada dirinya sendiri, memahami bahwa perjalanan menuju keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan besar, tetapi juga tentang menghargai setiap momen dan langkah yang diambil. Dengan berjalannya waktu, perasaannya terhadap keberhasilanmu pun mulai berubah. Dia mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesanmu tidak akan mengurangi nilai dirinya. Sebaliknya, melihatmu sukses dapat menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus berjuang. Dia memahami bahwa dunia ini tidak terbatas, dan kesuksesanmu tidak berarti dia akan kehilangan peluangnya. Ini adalah pelajaran berharga yang memberinya kekuatan untuk melihat ke depan dengan harapan dan keyakinan. Di saat-saat di mana keraguan muncul kembali, dia berusaha untuk mengingat tujuan-tujuan yang telah dia tetapkan. Setiap kali rasa cemburu muncul, dia berusaha untuk mengalihkan fokusnya ke rencananya sendiri, membayangkan langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mencapai impian-impiannya. Mungkin dia mulai mencatat semua yang ingin dicapainya, membuat daftar langkah-langkah kecil yang bisa dilakukannya untuk mendekati tujuan tersebut. Dengan cara ini, dia bisa melihat progresnya dan merasakan bahwa setiap langkah maju adalah sebuah pencapaian. Dia juga berusaha untuk mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Dia menyadari bahwa dukungan sosial sangat penting dalam perjalanan ini. Setiap kali dia merasa terpuruk, berbicara dengan teman-teman atau orang-orang terdekat bisa memberinya perspektif baru dan dorongan yang dibutuhkannya untuk terus bergerak maju. Dalam setiap percakapan, dia menemukan kekuatan dalam kerentanan. Dia belajar bahwa tidak ada salahnya untuk berbagi perasaan dan tantangan yang dihadapi. Dalam proses ini, dia merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mulai melihat hidup dengan cara yang lebih optimis, membangun keyakinan bahwa setiap orang memiliki cerita unik mereka sendiri. Dia belajar untuk merayakan kesuksesan orang lain, termasuk keberhasilanmu, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang saling melengkapi. Dengan melakukannya, dia merasakan rasa solidaritas dan kebersamaan yang membuat hidup lebih bermakna. Dia ingin merangkul setiap perasaan yang datang, baik itu kebahagiaan, kesedihan, atau kerinduan, karena semuanya adalah bagian dari pengalaman manusia yang kompleks. Dia juga mulai mengeksplorasi minat dan bakat baru. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang dia sukai, dia merasa lebih hidup dan bersemangat. Mungkin dia mencoba seni, menulis, atau bahkan olahraga yang sebelumnya tidak pernah dia pertimbangkan. Kegiatan-kegiatan ini memberinya ruang untuk mengekspresikan diri dan melepaskan ketegangan emosional yang terkumpul. Dia menemukan bahwa menyalurkan perasaannya melalui kreativitas, membantu mengubah perspektifnya, memberikan rasa tujuan dan kepuasan yang mendalam. Dalam proses ini, dia belajar untuk mengenali bahwa perasaannya tidak selalu tetap. Dia mulai merangkul ketidakpastian hidup dan memahami bahwa perasaan bisa berubah seiring waktu. Dia belajar untuk tidak menghakimi diri sendiri ketika merasa cemburu atau tidak puas. Alih-alih, dia melihat perasaan tersebut sebagai sinyal untuk lebih memperhatikan dirinya sendiri dan apa yang benar-benar dia inginkan dalam hidup. Dalam momen-momen refleksi, dia mulai memaafkan dirinya atas segala keraguan dan ketakutan yang pernah menghalanginya. Dia memahami bahwa kebangkitan dari perasaan negatif ini bukanlah hal yang instan. Prosesnya memerlukan waktu. Tetapi dengan komitmen dan keinginan untuk berubah, dia percaya bahwa masa depan yang lebih cerah ada di depan mata. Dia mulai merasakan kedamaian dalam diri, menyadari bahwa perjalanan ini adalah bagian dari pertumbuhannya sebagai individu. Dengan setiap langkah kecil yang dia ambil, rasa cemburu dan ketidakpuasan mulai memudar, digantikan oleh rasa syukur dan harapan. Dengan begitu, dia bertekad untuk terus bergerak maju, tetap fokus pada tujuannya. Dia menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh warna, dan setiap pengalaman, baik yang positif maupun negatif, adalah pelajaran berharga yang membentuk siapa dirinya. Melalui pengalaman ini, dia merasa semakin kuat dan bijak, siap untuk menyongsong masa depan dengan hati yang terbuka dan penuh semangat. Akhirnya, dia ingin mengingat satu hal penting. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing dan berhak untuk bahagia. Dia memutuskan untuk menjadikan perjalanan hidupnya sebagai inspirasi bagi orang lain.
Dengan membagikan kisahnya, dia berharap bisa memberi semangat kepada mereka yang juga merasakan kesulitan dan merasa terjebak. Dia ingin menunjukkan bahwa meskipun ada rintangan, ada selalu harapan untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Dia belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali, dan setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan dalam hidup mereka. Dengan semangat baru ini, dia melangkah ke depan, siap menghadapi tantangan dan meraih impiannya. Dia berharap bisa menemukan kebahagiaan yang tulus, baik dalam pencapaian pribadi maupun dalam melihat orang-orang di sekelilingnya bahagia. Kini, dia telah menemukan kembali kekuatan dan keberanian dalam dirinya untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Dia siap untuk menyongsong masa depan dengan keyakinan, berusaha keras untuk mencapai impian, dan berharap bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain di sepanjang jalan. Dalam setiap langkahnya, dia berkomitmen untuk merayakan hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta, serta membantu orang lain menemukan cahaya dalam kegelapan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan angka 999 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.